Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai asistensi pada sore hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Bu. Dengar ya, oke. Pada sore hari ini kita akan melakukan asistensi praktikum teknologi sediaan cair, di mana, teknologi sediaan steril, di mana nantinya praktikum akan dimulai pada minggu ini, gitu ya, karena akan ada 9 modul, gitu ya. Jadi nanti ada salah satu praktikum yang langsung 2 modul. Oke. Untuk sediaan steril di sini, nanti teman-teman semua akan ada 9 praktikum. Yang pertama nanti ada modul 1 yaitu studi preformulasi, kemudian modul 2 ada sterilisasi kemasan dan sediaan akhir, modul 3 membuat sediaan injeksi volume kecil, kemudian yang modul 4 nanti membuat larutan anti keobulan, modul 5 sediaan infus amonium klorida, modul 6 sediaan tetes mata, modul 7 salep mata, modul 8 dan 9 nanti tetes telinga dan tetes hidung. Untuk minggu ini gitu ya, untuk minggu ini kita akan praktikum modul 2 terlebih dahulu. Dicatat ya, untuk minggu ini kita akan praktikum modul 2 terlebih dahulu. Ya, yang tidak banyak persiapan. Karena kalau modul 1 ini harus teman-teman semua ini harus melakukan studi preformulasi, harus bikin makalah, PowerPoint, dan presentasi. Dan itu menurut saya terlalu mepet waktunya kalau kita praktikum modul 1 ini di minggu ini. Nah, sehingga untuk minggu ini kita akan praktikum modul 2 terlebih dahulu. Sedangkan minggu depan, minggu besok, ini kita baru akan praktikum modul 1 yang terkait dengan studi preformulasi. Paham ya? Oke. Terkait dengan tata tertib pelaksanaan praktikum pada praktikum teknologi sediaan steril ini, yang pertama, praktikan dibagi menjadi beberapa kelompok, di mana kelompok tersebut akan digunakan selama praktikum teknologi sediaan steril. Untuk tata tertibnya, saya rasa sama dengan tata tertib praktikum sediaan cair dan semi solid. Jadi nggak perlu saya ulangi lagi ya, terkait dengan absensinya, kemudian masuk laboratoriumnya, penggunaan just lab dan lain sebagainya, pengumpulan laporan dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian untuk pengganti praktikum gitu ya. Kalau ada izin sakit, kemudian kalau nggak ada izin dan lain sebagainya itu sama seperti praktikum teknologi sediaan cair dan semi solid. Sehingga tidak perlu saya jelaskan lagi. Terkait dengan kehilangan alat juga sama. ACC laporan resmi kapan dikumpulkannya sama ya. Nah, kemudian untuk laporan sementara dan laporan akhir, oke. Laporan sementara dan laporan akhir ini dibuat per kelompok gitu. Ya, laporan sementara dan laporan akhir akan dibuat per kelompok. Di mana untuk laporannya, susunannya itu sama dengan susunan laporan teknologi sediaan cair dan semi solid. Oke, susunannya sama ya. Ya, laporan sementara dan laporan akhir. Oke, untuk modul, saya jelaskan. Untuk modul 3 sampai dengan modul 9, ini perlu dicatat ya, modul 3 dan modul 9, laporan sementara dan laporan akhirnya itu sama susunannya dengan praktikum sediaan cair dan semi solid. Paham sampai sini? Oke, untuk modul 1 ya, untuk modul 1 terkait dengan studi preformulasi, ini nanti teman-teman akan melakukan studi preformulasi sama seperti penugasan di mata kuliah sediaan steril dengan topik preformulasi.
Jadi nanti masing-masing kalian akan mendapatkan satu jenis sediaan. Kemudian nanti masing-masing kelompok itu akan melakukan menyusun atau merancang formulasinya. Kemudian melakukan preformulasi. Oke. Nanti akan dibuat suatu makalah, kemudian dibuat PowerPoint. Nah, makalah dan PowerPoint tersebut itu sebagai laporan sementara. Oke, kemudian nanti teman-teman akan presentasi. Untuk modul 1 tidak ada laporan akhir. Paham ya? Untuk modul 1 tidak ada laporan akhir. Jadi penilaian modul 1 itu ada di makalah, PowerPoint yang dibuat, dan presentasi. Paham sampai sini modul 1? Paham ya? Oke. Untuk modul 2, untuk sterilisasi kemasan dan sediaan akhir, ini nanti laporan sementaranya berbeda dengan modul 3 sampai modul 9. Nanti akan saya jelaskan di modul 2-nya. Karena di sini terkait dengan sterilisasi kemasan dan sediaan akhir. Paham ya? Untuk modul 3 sampai dengan modul 9, susunan laporan sementaranya dan laporan akhir sama dengan praktikum sediaan cair dan semi solid. Jadi tidak perlu saya ulangi lagi. Oke, dan kalian sudah melakukan praktikum di sediaan cair dan semi solid. Oke, untuk kita akan bicara di modul 2 terlebih dahulu. Modul 2 di sini kita akan melakukan sterilisasi kemasan dan sediaan akhir. Teman-teman harus mempelajari dasar teori yang ada di dalam modul 2 ini. Karena di dasar teori ini, nanti teman-teman akan memutuskan metode sterilisasi apa yang digunakan pada alat, bahan, dan sediaan yang ada di dalam modul 2. Jadi benar-benar harus dibaca landasan teorinya, karena nanti akan menjadi bekal ketika praktikum di modul 2 ini. Tuh. Kalian harus pahami pohon keputusan, cara pemilihan metode sterilisasi sediaan cair yang berbasis air. Kemudian kalian juga harus mempelajari pohon keputusan dalam menentukan metode sterilisasi pada sediaan steril. Tuh. Ya, ini harus benar-benar dipahami. Nanti akan kita bahas bersama pada saat praktikum. Tuh. Nah, apa saja yang akan dilakukan teman-teman ketika akan mulai praktikum modul 2? Oke. Dalam modul 2 ini, yang pertama nanti kita lakukan diskusi ya melalui media Zoom. Kemudian yang poin nomor 3, poin nomor 3 ini seharusnya akan kita bahas pada diskusi platform Zoom. Tapi karena persiapan asistensi kita mepet, jadi untuk yang tugas nomor 3 ini, nanti setiap kelompok harus menjawab tugas nomor 3. Ini sebagai laporan sementara. Jadi nanti teman-teman silahkan misalkan metode sterilisasi yang sering digunakan pada proses produksi steril apa saja. Dijelaskan secara rinci. Ya, nanti karena nanti akan saya nilai laporan sementaranya. Kalau menjawabnya asal-asalan, maka saya nilainya juga asal-asalan. Sehingga silahkan dijawab dengan baik. Kemudian nomor 2, jelaskan jenis-jenis kemasan yang lazim digunakan pada sediaan steril. Nomor 3, kelompokkan masing-masing wadah dan kemasan berdasarkan metode sterilisasi yang sesuai. Jadi misalkan ada berapa jenis wadah dalam sediaan steril dan kemasannya, kemudian bagaimana caranya mengsterilisasi wadah dan kemasan. Oke, dengan metode sterilisasi yang sesuai. Nah, ketiga pertanyaan ini harus dijawab dengan rinci dan detail di dalam laporan sementara.
Laporan sementaranya silahkan saya beri keleluasaan untuk diketik. Oke, tentunya dengan bahasa yang baik, bahasa sesuai EYD, dan pengetikannya rapih. Kalau pengetikannya tidak rapih, maka akan saya kembalikan dan tidak akan saya nilai laporan sementaranya. Berarti satu kelompok nilainya 0. Gitu. Ya, misalkan dijawab dengan baik, dan ini nanti perwakilan kelompok harus menjelaskan ketiga jawaban ini. Nah, ketiga jawaban ini akan kita diskusikan saat praktikum. Ya. Paham sampai di sini? Untuk modul 2 besok akan kita praktikumkan. Paham tidak? Kalau diam saya anggap paham. Paham, Bu. Paham. Oke, kemudian sebelum praktikum nanti teman-teman akan mengerjakan soal pretest. Ya, nanti untuk pretestnya silakan janjian dengan asisten praktikum, Mbak Siti Khairiyah atau Mbak Berna. Betul ya? Nanti asisten praktikumnya ada Mbak Siti Khairiyah dan Mbak Berna. Nah, nanti silakan untuk janjian pretestnya. Kemudian mahasiswa nilai pretestnya itu minimal 70. Di bawah 70 tidak diperkenankan mengikuti praktikum. Oke, sekali lagi. Nilai pretestnya minimal 70. Ini berlaku untuk semua modul praktikum. Mahasiswa diberikan kesempatan 1 kali mengulang atau remedial soal pretest. Dan itu dilakukan sebelum praktikum. Oke. Walaupun nilainya 90, 100, 80, itu kalau mengulang nilai maksimalnya 70. Oke, jadi silahkan benar-betul dipelajari supaya nilai pretestnya minimal 70. Oke. Mahasiswa hadir 10 menit sebelum praktikum dimulai untuk mengisi daftar hadir, mengumpulkan laporan, meminjam alat dan bahan yang akan digunakan. Seperti biasa ya, kalau misalkan sebelumnya ada praktikum atau ada kuliah, nanti silahkan menyampaikan melalui grup PJ ya bahwa teman-teman jam sekian masih ada perkuliahan sehingga misalkan masuk labnya telat 5 menit, gitu ya. Itu silakan dikomunikasikan. Nah, kemudian untuk modul 2, ini khusus untuk modul 2, saat pelaksanaan praktikum, silahkan teman-teman meminjam alat-alat ini. Ada kaca arloji, semuanya satu-satu setiap kelompok. Kaca arloji 1, gelas kimia 1, gelas kimia terserah mau berapa ukurannya. Labu Erlenmeyer juga terserah mau berapa ukurannya. Batang pengaduk, spatel, pipet tetes, corong gelas juga terserah ukurannya. Pinset, gelas ukur juga terserah volumenya mau berapa. Kemudian pinjam kertas saring, membran filtrasi, tutup vial, karet pipet, siring dan holder, buret, vial, dan ampul. Silahkan kalian meminjam 17 alat ini. Ya, tidak perlu, maksudnya ukurannya terserah mau berapa. Yang penting satu kelompok ada 17 alat ini. Oke. Kemudian bahan dan sediaan obat ini tidak perlu dipinjam. Oke, jadi ini ada bahannya, ada 10 bahan, kemudian obatnya ada 10 sediaan. Ini nggak perlu dipinjam, kalian hanya meminjam alatnya saja. Kemudian Mbak asisten praktikum juga nggak perlu dipersiapkan, ini bahan dan sediaannya Mbak Khoir sama Mbak Berna nggak usah disiapkan. Ya, jadi bahan ini nggak perlu disiapkan, sediaan juga nggak perlu disiapkan. Jadi praktikum ini kita tidak membutuhkan bahan atau sediaan. Kita hanya nanti kita akan berdiskusi terkait dengan metode sterilisasi pada ketiga hal ini, alat, bahan, dan sediaan. Oke, paham teman-teman sampai sini ya. Jadi saya ulangi lagi, teman-teman nanti setiap kelompok akan meminjam 17 alat ini. Oke, untuk bahannya ini, kemudian sediaan ini tidak perlu dipinjam atau tidak perlu dipersiapkan. Karena kita akan diskusi terkait dengan sterilisasi 3 jenis alat, bahan obat, dan sediaan obat. Oke.
Kemudian yang kedua, ketika praktikum nanti setiap kelompok akan menentukan metode sterilisasi yang paling tepat untuk masing-masing alat, bahan, dan produk yang ada di dalam modul ini. Jadi untuk alat, bahan, dan sediaan yang ada di sini, yang ada di modul praktikum. Nah, nanti sebelum praktikum dimulai, teman-teman membawa lembar folio bergaris yang besar. Membawa lembar folio bergaris yang besar. Silahkan dari rumah, paham ya? Dari rumah itu sudah membuat tabel seperti ini. Daftar alat, keterangan, metode sterilisasi yang dipilih. Untuk daftar alatnya, ini ditulis ada 17 alat. Misalkan ada kaca arloji, gelas kimia. Nah, ini satu-satu ditulis ya. Untuk keterangan dan metode sterilisasi yang dipilih ini dikosongi dulu. Paham sampai sini? Jadi nanti di lembar folio, ya kalian nulis, bukan diketik ya, menulis. Menulis yang pertama alat yang akan disterilisasi. Kemudian dibuat kotakan ini atau tabel ini, di mana nanti ke bagian atas tabel ditulis daftar alat, keterangan, dan metode sterilisasi yang dipilih. Untuk daftar alatnya ditulis sesuai dengan 17 jenis alat ini. Oke, untuk keterangan dan metode sterilisasi yang dipilih ini dikosongi dulu, jangan diisi. Karena nanti ini akan diisi ketika praktikum di laboratorium. Oke, paham sampai sini? Oke, selain alat, teman-teman nanti juga akan membuat membuat tabel bahan. Oke. Nanti teman-teman yang kedua adalah buatlah bahan yang akan disterilisasi. Teman-teman bikin tabel di folio itu juga. Tabelnya ada di dalam tabel itu ada daftar bahan, uraian dan pustaka, kemudian ada metode sterilisasi yang dipilih. Oke. Untuk daftar bahan ini silahkan ditulis daftar bahannya apa saja. Daftar bahannya ada di dalam sini, ada 10 bahan. Yaitu ada natrium klorida, dextrosa, manitol, natrium bikarbonat sampai dengan pilokarpin HCl. Oke. Nah, nanti di dalam setiap setiap daftar bahan di dalam uraian dan pustaka, kalian tulis satu bentuk bahan. Ini dikosongi dulu bentuk bahannya apa. Nomor 2, stabilitas ini juga dikosongi. Berarti kira-kira kalian bikin 3 garis atau 5 garis setiap bahan. Metode sterilisasi yang dipilih juga dikosongi. Begitupun dengan alat yang tadi, di alat bagian keterangan kalian tulis bentuk alat sama elemen pembentuk alat. Oke ya. Kemudian setelah itu kalian akan, ini salah. Ini harusnya sediaan yang akan disterilisasi, bukan alat, bukan bahan. Tolong ditulis ya, dikoreksi. Yang nomor 3 ini bukan bahan. Nomor 3 adalah sediaan yang akan disterilkan. Ya, kalau nomor 1 itu adalah alat yang akan disterilkan. Nomor 2 itu bahan yang akan disterilkan. Nomor 3 itu ada bahan yang akan disterilkan. Kalian tulis daftar sediaannya, uraian dan pustaka, kemudian metode sterilisasi yang dipilih. Untuk daftar sediaannya kalian tulis dulu. Ada di mana daftar sediaannya? Ada di dalam ini. Ada 10 sediaan obat. Dari mulai sediaan infus Ringer latat sampai obat tetes mata pilokarpin HCl. Paham? Oke, nanti pada sediaan yang akan disterilisasi, ya, nanti di dalam tabel uraian dan pustaka kalian tulis bentuk sediaannya apa, kemudian stabilitas bahan aktifnya bagaimana, ditulis di sini. Tapi dikosongi dulu jawabannya. Nanti akan kita diskusikan dan akan kita tulis saat praktikum. Oke. Kemudian nanti ketika kita praktikum, teman-teman akan menuliskan
jenis uraian dan pustaka setiap daftar sediaan, setiap alat, dan setiap bahan yang akan disterilisasi sesuai yang ada di modul, ya, serta memilih metode sterilisasi yang dipilih. Nah, nanti 50 menit akhir sebelum praktikum, kan kita waktunya 200 menit ya. Nanti 50 menit kita gunakan untuk diskusi hasil jawaban tugas pendahuluan tadi. Kemudian akan saya jelaskan sedikit terkait dengan pohon keputusan tadi yang ada di dalam landasan teori. Kemudian 100 menit berikutnya akan kalian gunakan untuk mengisi tabel-tabel ini terkait dengan alat, bahan, dan sediaan. 50 menit berikutnya kalian akan melakukan presentasi hasil analisis metode sterilisasi yang ada di dalam masing-masing tabel ini. Jadi pas waktunya 200 menit. Gitu ya. Nah, kemudian hasil yang tadi praktikum tadi itu dijadikan sebagai laporan akhir. Jadi kalian di modul 2 ini nggak perlu bikin laporan akhir. Jadi hasil dari jawaban tugas itu laporan sementara ya. Apa namanya? Yang kita bahas selama praktikum terkait dengan tabel alat, kemudian tabel bahan, tabel sediaan yang disterilisasi itu dijadikan sebagai laporan akhir. Jadi tolong ditulis dengan tulisan yang jelas. Gitu ya, pilihlah teman kelompokmu yang bisa nulis bagus. Dan gantian nulisnya, misalkan si A nulis bagian alat, si B bagian bahan, si mahasiswa C bagian sediaan, biar nggak capek. Kalau cuma nulis satu orang nanti capek ya, dibagi-bagi menulisnya. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait dengan modul 2, silahkan. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan modul 2? Sudah cukup jelas? Cukup, Bu. Oke. Izin bertanya Ibu, Iya Mbak, untuk silahkan. yang laporan sementaranya itu kan yang menjawab tugas nomor 3 Ibu, apakah itu di print out atau soft file Ibu? Di print out Mbak, karena kan kita bahas. Yang ini kan 3 hal ini ya Mbak ya. Ibu. Nah ini nanti di print out Mbak. Di print out. Oke, ada lagi. Yang ini ditulis tangan ya, yang pas yang tabel-tabel ini. Ada lagi yang mau ditanyakan, silahkan. Cukup. Jelas ya untuk modul 2 ya. Jadi nanti kita praktikumnya tetap 200 menit, kemudian nanti 50 menit awal kita akan berdiskusi terkait dengan 3 tugas ini, dan akan kita diskusikan atau akan saya jelaskan terkait dengan yang ada di dalam dasar teori. Gitu. Karena nanti penjelasan ini akan digunakan untuk menjawab yang ada di dalam tabel-tabel tadi. Jadi baru 100 menit berikutnya kalian mengisi keterangan dan metode sterilisasi, mengisi uraian dan pustaka, ya, nanti akhirnya akan memilih metode sterilisasi yang tepat. Jadi nanti teman-teman tahu, kalau sediaan ini dengan sifat zat aktif yang seperti ini, berarti metode sterilisasinya apa? Apakah radiasi, apakah filtrasi, atau autoclaves, atau oven, atau dengan cara dipanaskan suhu 100 derajat Celcius. Nah, itu. Nanti teman-teman akan bisa memutuskan metode sterilisasi yang tepat. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan modul 2? Cukup? Oke. Izin bertanya kembali Bu. Oh ya, silakan Mbak Dwi Naharani. Untuk yang lab semuanya kan di print out Bu, berarti itu kita perlu cover atau tidak nggih? Perlu cover Mbak, seperti biasa. Beserta daftar pustakanya Bu. Yes, betul sekali. Seperti biasa beserta daftar dan daftar pustakanya.
Oke, nanti akan saya bandingkan jawaban antar kelompok. Kemudian nanti saya bisa nanya ini metode ini dapatnya dari pustaka yang mana. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Oke, bila sudah, teman-teman sudah dapat modulnya nggak? Modulnya sudah dapat semuanya, soft file-nya. Halo, udah semua dapat modulnya dalam bentuk soft file? Sudah ya? Mbak Siti Hoiria sudah ngasih ke mahasiswa apa belum ya? Apa saya udah ngasih di grup PJ ya? Belum, Ibu. Berarti belum pada pegang modul praktikum ini? Yang steril kah? Belum, Ibu. Oh, Udah nggak belum ya? bisa di-download, Bu. Gimana, Mbak? Udah nggak bisa di-download. Oh ya, nanti coba saya kirim ulang. Yang di mahasiswa ini udah punya modul praktikumnya belum? Belum, Bu. Oh, belum. Belum ya, nanti saya kirimkan habis ini. Saya langsung jelaskan yang modul 1 ya. Oke. Untuk yang modul 1, teman-teman, terkait dengan studi preformulasi, ini nanti setiap kelompok, setiap kelompok, yang pertama, untuk tugas pendahuluan ini kita lewati saja. Jadi untuk modul 1, tugas pendahuluannya nggak perlu dikerjakan. Karena nanti sudah ada di ininya, pembagiannya. Oke. Kemudian, untuk laporan sementara, modul 1, kalian bikin makalah dan PowerPoint. Oke. Seperti yang sudah ada di sini. Untuk kelompok 1, oke. Untuk kelompok 1, mendapatkan sediaan infus manitol 5%, kelompok 2, sediaan infus natrium bikarbonat 1,39%, kelompok 3, sediaan infus amonium klorida, kelompok 4, sediaan injeksi furosemid, kelompok 5, injeksi klorpromazin HCl, 6 tetes mata atropin sulfat, 7 tetes telinga hidrokortison asetat, dan kelompok 8 akan mendapatkan salep steril eritromisin. Nanti masing-masing kelompok melakukan preformulasi. Nanti kalian akan nanti kalian akan memilih bahan tambahan yang digunakan pada masing-masing jenis sediaan ini. Kemudian kalian lakukan preformulasi. Nanti akan saya tunjukkan formatnya. Oke, makalah kemudian dan membuat PPT untuk dipresentasikan. Jadi makalah dan PPT itu akan digunakan sebagai nilai laporan sementara dan laporan akhir. Oke, makalah dan PPT akan dijadikan sebagai laporan sementara dan laporan akhir. Untuk modul 1, enak kan? Nah, kemudian nanti presentasi juga ada nilai presentasi sendiri. Nah, ketika praktikum 200 menit, apa yang akan dikerjakan? Praktikum 200 menit itu kalian akan melakukan presentasi. Jadi nanti masing-masing kelompok mempunyai waktu 50 menit untuk presentasi dan diskusi. Sehingga silahkan harus dipahami betul-betul. Jadi kalau nggak bisa jawab, nanti nilainya saya kurangi. Tuh. Setiap kelompok itu harus ada yang bertanya. Oke. Kalau ada kelompok yang tidak bertanya, akan saya kurangi nilainya di kelompok tersebut. Paham ya? Kalau misalkan kelompok 1 presentasi infus manitol, kelompok 2, 3, dan 4 harus bertanya. Oke. Minimal pertanyaannya setiap kelompok 2 pertanyaan. Ya. Kemudian nanti kalau tidak ada kelompok yang bertanya, maka nanti poinnya akan saya kurangi 10 poin masing-masing kelompok. Gitu. Kalau nggak kayak gitu nanti kalian nggak ada yang nanya masalahnya. Ini berdasarkan pengalaman soalnya. Ya.
Begitupun dengan misalkan kelompok 2. Kelompok 2 ketika presentasi, maka kelompok 1, 3, dan 4 harus bertanya. Jadi bertanya itu hal yang wajib. Sehingga satu kelompok waktunya nanti 50 menit untuk presentasi, untuk diskusi. Jadi kita pas waktunya 200 menit. Tuh. Terus Bu, presentasinya gimana? Presentasinya nanti akan dilakukan di laboratorium. Nanti saya minta laboran untuk meminjam LCD dan oh ya tolong Mbak Siti Hoiriah atau Mbak Birna tolong saya diingatkan pas modul 1 minta ke laboran untuk meminjam LCD dan layar. Itu biar di laboratorium untuk kita praktikum. Gitu. Di kelas nanti susah milih kelasnya, mending di lab aja karena harusnya memang di lab. Gitu ya. Oke, paham? Ya, jadi sekali lagi untuk modul 1 penilaiannya berasal dari PPT, laporan atau makalah dan presentasi. Dan pretest, nanti tentu ada pretestnya. Ada pretestnya. Gitu ya teman-teman semua ya. Pretestnya nggak akan susah, paling cuma 5 soal pretestnya karena cuma sedikit sih di sini. Karena laporan dan PPT sudah banyak nilainya. Kemudian nanti coba akan saya carikan formatnya. Sebentar. Sembari menunggu, mau ada pertanyaan silahkan. Saya lagi mencari makalahnya. Susunannya gimana? Sebentar, saya carikan dulu. Oke, nanti untuk susunannya nanti akan saya kirimkan ya. Untuk apa namanya penyusunan makalahnya, ternyata nanti agak sedikit berbeda. Ya, nanti akan saya apa namanya akan saya sharekan ya susunan preformulasinya untuk makalahnya. Kemudian sebelum saya lupa, di modul berapa? Modul 3 sampai modul 9 ya. Modul 3 sampai modul 9 nanti di dalam modul praktikum ada namanya lampiran. Oke. Nah, nomor 50 halaman 56 sampai halaman 59 ini silahkan kalian di print setiap praktikum sebagai lembar ACC. Oke ya, sebagai lembar ACC modul 3 sampai 9. Kemudian ini ditulis kelompok berapa, tanggal praktikumnya, kemudian sediaan apa yang dibuat. Ini khusus untuk modul 3 sampai modul 9. Kemudian kalian lakukan kajian preformulasi. Oke, jadi selain di laporan sementara, kalian pindahkan di lembar ACC ini. Ada pemerian, nama kimia, struktur, rumus molekul, bobot molekul ya. Kemudian cara nanti penyimpanannya bagaimana. Tuh. Kemudian nanti kalian tuliskan formula yang akan dibuat di sini, jumlahnya, kemudian fungsinya untuk apa. Kemudian kalian hitung tonisitasnya. Ini sudah dari rumah. Oke. Kemudian kalian tulis juga di rumah terkait dengan alat-alat yang digunakan, jumlahnya berapa, kemudian metode sterilisasinya bagaimana. Tulis di rumah. Ya. Kemudian jenis wadahnya, ya, jumlah sama cara sterilisasi. Bahan yang digunakan apa saja, jumlahnya berapa, dan cara sterilisasinya. Di sini ada label dan kemasan. Oke. Nah, kemudian nanti untuk yang nomor 4, oke,
yang proses produksi nanti ditulis ketika praktikum. Nomor 4 dan nomor 5 itu ditulis ketika praktikum. Saya ulangi lagi. Untuk modul 3 sampai dengan modul 9, ya, silahkan kalau praktikum ini di print, kemudian diisi. Jadi modul 3 sampai modul 9 ini di print, terus diisi. Nanti akan saya kirimkan bentuk Word-nya supaya mudah diedit. Nanti akan saya kasihkan di LMS. Ya, nanti di LMS ada video penjelasan asistensi ini supaya nanti kalau lupa teman-teman bisa melihat videonya lagi. Oke, nanti ini akan saya kirimkan bentuk Word-nya. Di modul 3 sampai 9 kalian nanti sebelum praktikum kalian isi dulu yang pertama, kajian preformulasi, kemudian nomor 2 pendekatan formulasinya, nomor 3, persiapan proses produksinya. Kemudian nomor 1 sampai 3 diisi di rumah. Nomor 4 dan 5 ini nanti diisi ketika praktikum. Oke, ini nanti Bu diketik atau ditulis tangan. Terserah kalian. Mau diketik ya monggo, mau ditulis tangan yang monggo. Tuh. Yang penting bisa dibaca dengan jelas. Tuh ya. Paham sampai sini? Saya mau ditanyakan terkait modul 3 sampai 9. Ini sebagai lembar ACC-an. Ada mau ditanyakan? Silahkan. Cukup jelas ya. Ini untuk label dan kemasan ini dibuat. Ya, nanti di print. Serah kalian mau ditulis tangan ya monggo, mau digambar manual ya silahkan. Oke. Ada yang ditanyakan? Untuk praktikum sediaan steril? Izin bertanya, Ibu. Iya, Mbak, silahkan. Tapi ini terkait jadwal praktikum untuk minggu ini. Untuk jadwal praktikum A1 itu kan terjadwal di hari Kamis jam 7 sampai dengan 10.50. Apakah bisa, Ibu, untuk sekalian dengan A2? Karena A2 belum menemukan waktu yang... Nggak bisa, Mbak. Nggak bisa. Karena ini saya harus menjelaskan. Bukan nggak bisa pakai 2 lab langsung, nggak bisa. Karena di sini posisinya saya menjelaskan. Hari Jumat? Di hari Jumat itu di kelas A selesai mata kuliah itu jam 1:30, Ibu. Kemudian kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, nanti silakan diedit ya, Mbak Dias Ayu Wulansari untuk jadwalnya. Diedit lagi. baik, Oke. Kemudian saya akhiri untuk asistensi pada sore hari ini. Insya Allah setelah ini langsung saya kirim modul praktikumnya, kemudian format laporan, laporan modul 1, kemudian logbook ya, namanya lembar ACC atau logbook terkait dengan modul 3 sampai dengan modul 9. Nanti akan saya kirimkan di LMS, tapi untuk yang asisten saya kirimkan di WA. Begitu, selamat sore semuanya. Terima kasih banyak untuk sore hari ini. Silahkan dipersiapkan untuk praktikum modul 2-nya di minggu ini sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Praktikumnya 200 menit, nggih, jangan lupa. Saya akhiri untuk kegiatan pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah berangkat semua, nggih? 60 mahasiswa, 60 kurangi 2, 58. Kayaknya jumlahnya harusnya 60 lebih. Siapa yang tidak berangkat, Mbak Dias? Kemudian siapa yang nggak berangkat, Mbak Melinda? Mbak Melinda, Mbak Marlinda. Ini harusnya jumlahnya lebih dari dikurangi 3 orang. Harusnya 66 ya. Tapi ini hanya 61 di Zoom. Jadi mohon untuk dicek lagi Mbak Asisten, Mbak Sisti Hoiriah atau Mbak Berna.
Mohon saya dicekkan ini mahasiswa yang ada di sini. Mana yang tidak ikut asistensi dan yang tidak ikut asistensi nanti menghadap ke saya. Oke, Bu. Ya, dicek ya Mbak, di screenshot aja Mbak, biar enak. Udah di screenshot Mbak? Sebelum saya end meeting. Sebentar, Bu. Oke, jangan keluar Zoom dulu yang lainnya.